sangat tegas malah di undang-undang yang jadi rujukan pemilu saat ini, Undang-Undang 7 2017. Kalau sebuah partai ikut dong aturan partai, jangan ada buat aturan sendiri. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Bukamata iNews? Dan masih bersama kami tentunya di sini untuk membahas dan berbincang mengenai apa saja ide-ide Anda yang ingin kita tumpahkan di Kopi Tumpah bersama kami di bukamatanews.id. Dan bersama saya Nana Jamal, kali ini tentunya kita akan membahas tema-tema menarik yang tentunya kita angkat menjelang pemilu di tahun 2024. Nah, beberapa waktu belakangan ini beredar ataupun terlihat bagaimana kemudian wajah-wajah yang sebelumnya menggunakan jas berwarna yang kemudian berpindah ke warna yang lain. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat yang sebelumnya kemudian ingin memilih mereka yang kenalnya ini di partai yang sebelumnya, kenalnya akhirnya kemudian terlihat di baliho ataupun di banner yang mereka tayangkan ini di partai yang berbeda. Sebenarnya, apakah yang kemudian tidak mereka dapatkan di partai sebelumnya? Ini yang akan kita pertanyakan. Namun, selain itu kita juga ingin melihat bagaimana kemudian partai-partai yang terpilih saat ini, yang lolos saat ini yang akan maju ke pemilu 2024, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan kita perbincangkan bersama dengan kedua narsum kita yang sudah hadir di studio dari Bukamata News. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Pak Wahab Tahir, apa kabar? Sehat, Pak? Terima kasih sudah datang ke studio Bukamata News yang ini berpindah. Kalau kita dulu ada di area Todopolis, sekarang kita sudah berada di Bukit Baruga, pemirsa. Jadi kalau mau jalan-jalan ke studionya Bukamata News, kita sudah pindah ya. Dan kita juga sudah kehadiran Komisioner KPU, ada Ibu Endang Sari. Apa kabar Ibu Endang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Mbak. Terima kasih. Bu Endang, kalau kita melihat persiapan untuk pemilu 2024 ini sendiri seperti apa Ibu? Yang kemudian sudah disiapkan oleh KPU. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tahapan pemilu 2024 itu kan minimal 20 bulan sebelum hari pemilihan, 14 Februari 2024. Jadi tahapannya itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Jadi sejak Juni 2022, tahapan pemilu itu sudah resmi berjalan. Dan sampai sekarang kita sudah masuk ke tahapan pencalonan. Kita sudah lewati tahapan penetapan peserta, kita sudah lewati perekrutan penyelenggara ad hoc, kita sudah lewati daftar pemilih sementara, dan saat ini yang lagi agresif berjalan adalah tahapan pencalonan dari partai politik. Seberapa agresifnya nih menurut Ibu Endang sendiri? Iya, ini tensinya sudah mulai agak naik karena kami sudah mulai berurusan dengan partai politik. Dulunya kan di awal-awal persiapan kita baru pada tahap perekrutan penyelenggara ad hoc. Kita rekrut PPK, kita rekrut PPS yang akan membantu KPU bekerja selama 15 bulan. Setelah itu kita masuk pada tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, kita sudah lewati prosesnya berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, dan kita sudah masuk di tahapan daftar pemilih sementara kita umumkan ke publik, kemudian ada koreksi, kita sudah pleno kemarin di tingkat kelurahan itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, nah setelah itu di bulan Desember kemarin kita sudah menetapkan peserta pemilu. Jadi KPU RI sudah tetapkan jumlah yang akan mengikuti pemilu 2024 yang resmi, dan peserta yang ditetapkan sampai sekarang itu ada 18 partai. Ada 18 partai. Ada berapa banyak suara yang kemudian akan diperebutkan di Kota Makassar? Saat ini kita kan daftar pemilihnya masih sementara dalam proses perbaikan terus-menerus, Mbak. Kemarin itu kita di angka 1 juta lebih angka daftar pemilih sementara, dan ini masih terus dalam proses terkoreksi terus-menerus, bisa bertambah bisa berkurang. Karena pergerakan penduduk itu kita tidak bisa prediksi, ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang kemudian berusia 17 tahun, ada yang pensiun. Itu semua akan mempengaruhi jumlah daftar pemilih kita. Sampai di tahun 2024 sampai nanti kita tetapkan daftar pemilih tetap. Oke, baik. Nah, ini 1 juta lebih nih Pak Wahab yang akan diperebutkan oleh seluruh partai yang kemudian dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2024 nanti. Gimana? Apa kabar Golkar? Ya kalau Golkar baik-baik saja. Sudah siap lah sebagai partai yang cukup tua lah di Indonesia ini, di Republik ini kan sudah siap. Jadi segala macam jurus kita sudah persiapkan dalam meraih simpati rakyat. Karena hari ini kita diperhadapkan dengan problematika masyarakat yang kemudian diperhadapkan dengan banyak hal, masyarakat tenaga kerja, harga sembako yang tidak terkendali,
Kemudian pasti isunya di sekitar kita situ, kesenjangan sosial. Ya kita berharap Golkar bisa membuat survive Makassar tahun ini. Sebagai partai yang tentunya sudah sangat tua di Indonesia, sudah hafal bagaimana kemudian alur dan jalur yang harus dilewati untuk menuju pemilu seperti itu. Nah, untuk persiapannya di 2024, terkhusus untuk yang saat ini dalam prosesnya adalah para calonnya, apakah ada kira-kira perekrutan bacalek tiba-tiba ini, Pak? Golkar kan dalam setiap partai kan pasti beda pendekatan rekrutmen. Kalau kami memang dari awal 2 tahun lalu kami sudah persiapkan, kami sudah punya kisi-kisi, sudah ada perintah dari 200%, kemudian menjadi 150%, kemudian hari ini diperas menjadi 120%. Jadi kalau KPU siapkan stok misalkan 1 dapil 10, rata-rata Golkar Makassar hari ini menyiapkan 15. Itu untuk mengantisipasi hal-hal di luar kemungkinan atau hal-hal yang paling sedikit bukan mengganggu sih, karena sudah kami rasakan itu adalah soal keterwakilan perempuan. Apalagi saya lihat KPU dalam regulasinya sedikit dibanding tahun lalu sedikit agak keras ini. Dia sudah berani menyatakan bahwa 1 dapil itu digugurkan kalau kemudian kuota perempuan itu tidak mencukupi. Okay. Sehingga hampir semua partai ya harus patuh terhadap aturan itu kan. KPU ini kan regulasi, dia regulator, kemudian kita sebagai peserta ya harus patuh dengan aturan itu. Dan alhamdulillah Golkar hari itu kami sudah siap. Sudah siap. Ya, sudah siap. Okay. Bahkan ada 1 dapil perempuannya lebih dari seharusnya. Dari seharusnya. Ya, sebagai penghargaan para kaum ibu. Boleh nih kita tahu di daerah dapil mana saja nih, Pak? Posisi saya sekretaris bukan. Kalau saya ketua partai saya sekretaris. Oke, baik. Nah, tapi bagaimana nih Bu dengan regulasi terkait dengan terpenuhinya kuota 30%? Jadi kita tahu bersama bahwa memang agak tegas, ya sangat tegas malah di undang-undang yang jadi rujukan pemilu saat ini, Undang-Undang 7 2017, itu memang disebutkan bahwa peserta pemilu yang akan mengajukan bakal calon itu wajib menyertakan kuota minimal 30% untuk perempuan. Jadi angka 30% ini memang amanah dari undang-undang pemilu, dan saya kira juga kita tahu bersama di undang-undang partai politik, kepengurusan partai politik di tingkat pusat itu minimal 30% perempuan itu juga harus terpenuhi. Nah, ini tentu ketika kami ini kan di tingkat kota akan menerima pendaftaran di tingkat kota, dan kami akan menilainya pada verifikasi dokumen. Maka dokumen yang nantinya dimasukkan oleh peserta pemilu itu kami akan periksa. Tentu apa yang menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi itu pasti kami akan checklist satu persatu. Dan kuota 30% sebagai amanah konstitusi, dan juga ini diatur dengan jelas di PKPU, itu pasti kami akan pastikan itu terpenuhi di setiap partai. Ini menarik ya Pak Wahab ya, bahwa regulasi dari KPU ini sendiri juga menjadi aturan-aturan yang kemudian diperhatikan oleh partai, tapi bukan hanya sebenarnya kan bukan barang baru. Ya. Hanya tahun ini agak lebih tegas sekali kan, digugurkan. Coba bayangkan di seluruh 1 dapil itu digugurkan. Semuanya yang sudah dipersiapkan harus digugurkan. Sehingga tanggung jawab besar partai itu kemudian menyiapkan itu, dan alhamdulillah satu tahapan kita sudah selesai, dan bisa nunggu perintah saja untuk masuk. Bagaimana ya Pak dengan semua yang kemudian sudah dipersiapkan, tapi kemudian tiba-tiba ini ada dari sekian banyak yang sudah dipersiapkan oleh Golkar, kemudian ada yang menggoyang seperti itu dari dalam, Pak? Kalau kami sih ya, sebagai partai yang cukup tua di Indonesia ini, Republik ini, ya kita ketawa aja kan. Nggak mesti semua lah seperti itu. Kalau dalam perspektif kami, ya hal ya semua yang kami rencanakan belum tentu bisa berjalan dengan baik, karena kan ada risalah tertentu yang kemudian di luar kewenangan kan. Misalkan dia ingin berpindah, ya silakan saja berpindah, tetapi ya pindahlah dengan baik-baik, jangan kemudian membuat pernyataan macam-macam soal itu, karena kan tidak baik bagi masa depan politik yang bersangkutan. Ini tidak hanya baik-baik, pindah ke kanan. Citra dari sebuah partai pun sekarang ini tergantung bagaimana kemudian sentimen publik, utamanya di media sosial, dan penyampaian-penyampaian seperti itu kemudian disampaikan di media sosial tidak terakomodir. Nah, gimana tuh Pak? Bukan tidak terakomodir, yang ada itu adalah keinginan
yang terlalu tidak terkendali untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya menjadi kewenangan partai. Seharusnya rekrutmen itu sebenarnya kalau dia kader yang baik, patuh, dia sudah paham bahwa posisi dia adalah sekarang berada di sini, rekrutmennya sudah di sini, tahapannya di sini. Kalau kader itu patuh dan ikut perkembangan partai, yang repot memang kalau kader itu kemudian jarang ke partai, komunikasi dengan para petinggi partai jarang, orang-orang sekretariat tidak pernah komunikasi, ya pasti dia uring-uringan. Kemudian tiba-tiba datang sebuah partai yang menawarkan sesuatu seolah-olah hal itu menjadi lebih pasti di situ kan. Padahal ya kami ini punya standar etik, misalkan tata hubungan ketua dengan sekretaris. Misalkan sekretaris adalah seorang, dalam perspektif kami adalah orang yang membantu kerja ketua, kemudian tidak punya kewenangan menyampaikan sesuatu kepada bakal caleg kita, hal yang pasti. Karena ada tahapan, ada proses di partai yang kemudian panjang diskusinya. Kalau menurut saya, dari posisi jabatan saja, dia sudah mengerti bahwa dia sebenarnya orang yang dipersiapkan. Misalkan jabatan dia sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, dia berada pada pleno harian di Golkar, berarti posisi dia sebenarnya berada dalam posisi yang aman. Nah, hanya memang kalau kami diperhadapkan dengan misalkan minta kepastian, ya kita ini bukan Tuhan yang ini kayak minta kepastian ke pacar ya Pak ya, kita ini apa ya? Seperti itu, jadi sehingga kemudian ya biasalah anak muda kemudian mencoba mencari kepastian dan kemudian ada godaannya silakan saja. Apakah ini hanya terjadi pada anak muda Pak? Pada anggota-anggota muda? Yang tua juga ada. Lebih pada, kalau yang tua-tua sih saya lihatnya pada pertimbangan pragmatis saja, bukan pertimbangan ideologis. Coba saya kasih contoh saja. Tahun 2019 kemarin di Partai A dengan suara 3.000 dia tidak lolos. Tapi ada caleg yang sekarang jadi anggota DPR di Partai B dengan suara 1.700 lolos. Jadi dia berpikir kalau saya masuk di Partai B, peluang saya lebih besar ketimbang saya di Partai A. Ya itu dulu tahun 2019. Tapi tahun 2024 itu berubah keadaan. Bilangan pembaginya menjadi 18 partai. Kemudian tingkat sebaran suara-suara ke semua partai pasti lebih merata. Tidak seperti kemarin. Jadi potensi ada orang yang tergerus suaranya pasti. Nah begitu sebaliknya potensi ada orang yang naik suaranya ada. Jadi sehingga menurut saya hitungan pragmatis saja, lebih pada keinginan kemudian optimisme yang besar dalam menghitung angka-angka. Padahal pilihan itu tidak seperti itu. Rakyat itu tidak bisa diatur-atur. Ini sekarang apalagi dengan adanya media sosial, masyarakat lebih bisa terbuka matanya untuk melihat para calon-calon yang akan mereka pilih. Bu, bagaimana kemudian KPU ini sekarang mengakomodir 18 partai yang kemudian dinyatakan? Ya, saya kira kembali ke tugas KPU ya. KPU oleh regulasi dan seyogianya KPU hadir itu untuk melakukan 3 fungsi secara sederhananya. Yang pertama, KPU harus melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua, KPU memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Dan yang ketiga adalah KPU harus menjaga kemurnian suara rakyat dari TPS hingga nanti sampai pada proses penetapan. Jadi 3 fungsi ini saja yang akan kami maksimalkan untuk jalankan di setiap tahapan yang sementara berjalan. Nah, bagaimana mengakomodasi 18 partai ya? Kami sebagai penyelenggara, sebagai wasit dalam pemilu tentunya harus memastikan perlakuan yang sama bagi seluruh partai. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Iya, yang baru selama dia adalah peserta pemilu, maka kewajiban kami dan sudah tanggung jawab kami kepada publik untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap partai peserta pemilu tersebut. Tapi bagaimana dengan yang baru-baru ini nih Bu? Apa yang kemudian, walaupun mungkin perlakuan kemudian disamakan, tapi apakah mungkin ada peringatan ataupun juga sosialisasi yang lebih kepada partai-partai yang baru misalnya? Apalagi mohon maaf ada partai yang kemudian kesannya ini baru dihadirkan, diloloskan. Kalau terkait dengan ditetapkannya, prosesnya itu kan panjang ya. Jadi ada proses verifikasi, mulai dari administrasi sampai dengan verifikasi faktual di lapangan dilakukan oleh KPU, sampai kemudian KPU RI menetapkan 18 peserta pemilu. Jadi untuk sampai ke sana saya kira semuanya melewati proses itu dan
KPU hadir untuk memberikan perlakuan yang sama, artinya tidak ada yang diberikan perlakuan yang berbeda, semua harus melewati tahapan verifikasi tersebut, baik administrasi maupun faktual, dengan ukuran yang sama, dengan regulasi yang sama, kemudian ditetapkanlah menjadi peserta pemilu. Nah, bagaimana dengan sosialisasi? Saya kira ya seperti yang tadi saya sampaikan, tugas penyelenggara adalah memastikan perlakuan yang sama. Artinya walaupun baru ya tetap dengan diberikan porsi yang sama. Kita melakukan sosialisasi ketika kami akan masuk ke satu tahapan. Pasti kami akan undang semua LO partai. LO partai penghubung antara partai dengan kami. Mereka kita undang, kita berikan sosialisasi semasif mungkin. Kemudian kita dampingi sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPU. Kita ada grup koordinasi berupa WhatsApp group. Kemudian itu kapanpun dan dimanapun mereka bisa konsultasi dengan KPU. Jadi pendampingannya seperti itu yang kami lakukan, dan itu bukan untuk khusus untuk satu atau dua partai saja, tetapi seluruh partai. Jadi di grup tersebut partai-partai tersebut bisa mengakses kami, menanyakan misalnya di proses pencalonan ini kan banyak dokumen yang harus disiapkan. Mereka yang mungkin ketika kami sosialisasi resmi belum terlalu jelas, belum terlalu detail soal dokumen apa yang mesti disiapkan, itu konsultasinya jalan terus. Ya, jadi dimanapun, kapanpun itu mereka bisa WhatsApp di grup tersebut, dan itu bisa disaksikan oleh semua LO partai yang lain juga. Jadi sebaran informasinya seperti itu. Kami juga berkewajiban untuk merespon itu dan kemudian menyampaikan apa yang kurang, jadi treatmentnya seperti itu. Kemudian di tahapan pencalonan dan di semua tahapan kami selalu intens membuka help desk. Di kantor itu kita buka help desk, ada tim khusus yang menangani. Jadi siapapun partai dipukul selama di jam kerja itu mereka bisa datang ke kantor, kemudian mereka bisa konsultasi. Kami kendalanya di partai kami seperti ini. Apakah dokumen kami masih kurang atau apa? Kemudian apa yang di dokumen ini, apa yang harus kami benahi, apa yang mesti kami lengkapi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi wewenang kami sebagai penyelenggara sampai di situ, Mbak. Sampai bagaimana memberikan fasilitasi, mereka tahu regulasi, kemudian peserta pemilu ini paham detail-detail pada apa yang mesti mereka masukkan untuk kami verifikasi nantinya, dan kami melayani dengan perlakuan yang sama kepada semua peserta pemilu. Harusnya dengan regulasi yang sudah sangat detail seperti itu sudah bisa sangat membantu dengan partai-partai mau itu yang lama ataupun yang baru ya, Bu ya. Nah, tapi kami tetap beri ruang konsultasi itu tetap berjalan, Tidak ada perbedaan antara satu partai dengan partai lain. Berarti ini juga membedakan untuk partai lama ya, Pak Wahab ya. Jadi karena perlakuannya sama ini. Iya, sebagai pelaksana ya pasti dalam posisi seperti itu kan. Jadi harus melaksanakan hak dan kewajiban itu dalam sama. Aturannya sama. Tidak boleh ada yang dilebihkan. Saya sih sebenarnya bukan karena Ibu Endang ada bersama saya hari ini. Di dalam 3 babak pertarungan saya di Pileg, produk 2019 ini jauh lebih baik lah ketimbang 2009 dan 2014. Diakui seperti itu. Kepastian dalam pengamanan suara di 2019 jauh lebih baik ketimbang di 2009 dan 2014. Sehingga ya sebagai orang yang cukup lama terlibat dalam dunia politik praktis, saya harus memberi apresiasi kepada KPU Kota Makassar. Jadi kita berharap bahwa kondisi itu kemudian bisa dipertahankan, kalau bisa kemudian ditambah di kualitas dan diperbaiki, karena semua ini anak rakyat, semua anak bangsa yang kemudian dia warga negara Indonesia ini harus perlakuannya harus sama. Seperti itu. Semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Partai lama, partai baru sama. Masing-masing punya hak yang sama, punya ruang. Ya kalau ada yang merasa bahwa dia lebih baik daripada partai yang lain, itu perasaan saya. Baik. Nah, kalau KPU bisa mengakomodir dengan cara yang sama, memberikan sosialisasi ataupun cara-cara yang sama, baik itu ke partai lama ataupun yang baru, tapi untuk sebuah partai kepada kader-kadernya ini seperti apa nih? Khususnya untuk Golkar mungkin kader baru ataupun yang kader lama ada yang berbeda tidak, Pak? Setiap partai kan pasti beda dalam soal pembimbingan soal mental ideologi. Partai ya, sebenarnya kalau di Golkar misalkan di era kepemimpinan Pak Munafir Arifudin ini, dia tidak pernah lagi menggunakan kalimat atau diksi lama dan baru, semua sama dalam perspektif beliau. Sehingga silakan saja kemudian berinteraksi, berdinamika, kemudian ada ruang di mana wilayah itu kewenangan para pimpinan untuk mengambil sikap, ya kan gitu. Nggak boleh kemudian Anda sebagai pemain, kemudian Anda menilai sendiri diri, yang nggak boleh lah. Sama dengan misalkan
Kami 18 partai bertarung di lapangan yang memberikan penilaian ke rakyat, yang kemudian melakukan rekapitulasi adalah KPU kan. Yang kemudian kalau ada kader masuk di partai kemudian dia menilai dirinya sendiri, itu konyol. Yang merasa dirinya bahwa saya sudah siap. Iya, tadi kan perasaan saja, ya kan, perasaan itu punya ukuran objektif, kan seperti itu. Kalau kalimat yang sering saya sampaikan baik juga arahan Pak Ketua Golkar Kota Makassar, laboratorium itu sebenarnya ada di masyarakat, real politik itu ada di masyarakat. Karena pertarungan ini kecuali berubah ya, sistem pemilihan kita terbuka, jadi sehingga kalau mau bersirkus, mau berinteraksi di masyarakat, jangan di ruang partai. Jangan di partai politik, karena hal-hal seperti itu kita akan kurangi karena itu bisa menimbulkan reaksi balik yang kemudian memancing kader-kader lain untuk mengambil sikap. Sehingga kami lebih dorong mereka lebih banyak berinteraksi ke lapangan, ke rakyat, yang kemudian pada akhirnya entah juga rakyat yang akan menilai mereka. Jadi jangan terlalu cepat merasa lah bahwa Anda lebih hebat, lebih siap, kan itu penyakit hati juga kan. Seolah-olah dia lebih baik daripada yang lain. Nah, perasaan yang seperti itu mungkin yang kemudian kembali mengeluarkan statement, tidak terakomodir hingga kemudian menjadi kutu loncat. Kalau pandangan Pak Wahab sendiri mengenai kutu loncat, walaupun ini mungkin adalah hal yang lumrah ini Pak. Jadi saya urai dulu ya, kalimat kutu loncat diksinya kan keras sekali. Kalau dikatakan kutu itu kan makhluk hidup, baik dia hewan maupun tumbuhan yang sifatnya parasit. Kalau dia loncat, dia berpindah, dimanapun dia berada pasti menimbulkan kerusakan. Jadi diksi itu tajam sekali. Kalau saya sih lebih pakai kalimat yang lebih, ya biasa saja orang perpindahan itu. Tapi saran saya sebagai bukan tokoh ya, cukup lama dalam dunia politik ini, tahun 90 di aktivis kemahasiswaan, pro demokrasi, pro reformasi, dan sekarang masuk dalam dunia politik praktis adalah kalau Anda datang baik-baik, pamit yang baik-baik. Karena standar etik di dunia politik itu tinggi sekali, apalagi dengan budaya ketimbulan kita. Ya Anda pamit baik-baik, kita kan tidak mungkin menutup ruang Anda. Kalau Anda merasa bahwa di sana lebih nyaman, ya silakan saja. Tapi jangan kemudian Anda meninggalkan rumah Anda yang lama, kemudian membuat cerita seolah di rumah yang lama itu gerahlah apa. Padahal belum tentu rumah barumu itu jauh lebih baik daripada rumah lama. Karena kami juga punya ukuran-ukuran objektif, tetapi sekali lagi Golkar sudah cukup pengalaman, punya pengalaman banyak soal itu, sehingga hal itu tidak mengganggu pikiran kami. Sehingga 2 tahun lalu kami sudah siapkan 200% caleg, kemudian per hari ini sudah pada posisi 125% caleg, sehingga kalau ada yang tidak biasa saja. Silahkan kalau tahu. Bacalek-bacalek yang disiapkan oleh Golkar ini sendiri standarnya seperti apa? Ya pasti dia pengurus, kan ada prasyarat pertama perempuan. Perempuan itu 30%, milenial itu 30%, kemudian infrastruktur partai itu kemudian 30%. Kemudian ya, sehingga yang 10% itu adalah prinsip kesinambungan, karena di Golkar itu ada kesinambungan. Jadi sebenarnya ruang itu ada, hanya karena kompetisinya lebih seru, dinamikanya lebih tajam, karena banyak yang masuk. Wah bagus ini Golkar ini dikasih kita milenial 30%, perempuan 30%, kemudian infrastruktur partai 30%. Per hari ini itu sudah melebihi semua. Sehingga kesinambungan itu yang seharusnya misalkan pihak yang orang-orang tertentu saja yang bisa masuk pada wilayah itu kemudian berkurang persentasenya karena besarnya peminat dari kelompok kaum perempuan, kaum wanita dengan milenial. Sehingga menurut saya, ya kalau Anda masuk dalam sebuah partai, ikut dong aturan partai, jangan Anda buat aturan sendiri. Kalau saya ini kan soal hidup berbangsa dan bernegara. Kalau Anda mau kecenderungan buat aturan sendiri, ya tinggal di hutan. Buat aturan sendiri, bercengkrama dengan tumbuhan dan hewan di situ. Hewan pun dan tumbuhan akan menolak kamu di hutan kalau mau buat aturan sendiri. Karena di hutan itu juga punya aturan sendiri. Oleh karena itu menurut saya, hal yang paling baik itu adalah datang dengan baik, pergi dengan baik. Tapi kita juga makin penasaran ini Pak, dengan yang penyampaiannya tadi, bahwa bagaimana sebenarnya Golkar ini sendiri sebagai sebuah partai yang sudah sangat tua, sudah sangat lama, bisa merangkul kader-kadernya, bahkan
bisa melahirkan tokoh-tokoh militan seperti Pak Wahab sendiri? Jadi kan di era sekarang beda dulu ya, di era kami mahasiswa partai itu hanya 3, sekarang kan partai banyak, lebih dari 3, yang per hari ini juga menjadi 18. Sehingga kesempatan peluang untuk berkarir di partai itu banyak. Sehingga ya itu tadi bahwa sebenarnya ya sekali lagi dalam perspektif saya ya, kalau saya latar belakang saya aktivis ya, kegigihan itu, istiqamah itu penting. Kalau kita tidak istiqamah misalkan ya susah menggapai cita-cita dan harapan kita. Jadi sifat anak muda itu kan cepat, tapi kemudian harus dihitung dengan baik. Kalau kalimat saya selalu begini, perbaiki pemahaman kamu tentang kehidupan ini, perbanyak baca buku. Karena belajar jauh lebih baik ketimbang tiba-tiba melaksanakan sesuatu yang tanpa melalui proses pemikiran jangka panjang. Bukan berarti bahwa terburu-buru itu tidak baik, tapi pada umumnya terburu-buru itu menimbulkan masalah yang tidak baik. Oke. Jadi harus slow, tenang, dan mengikuti aturan ya Pak? Kita dulu lah, kita dulu waktu dikejar-kejar sama rezim, kita tenang, diperanapkan dengan misalkan pressure aparat TNI yang tempol yang begitu, kita sabar, tenang, kemudian mempersiapkan fisik dan mental kita yang kemudian lebih baik. Dan hari ini kemudian Allah memberikan kami kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, mungkin saja karena esensi kesabaran itu. Kita sabar kemudian diberikan kesempatan. Nah, yang sedikit nyeleneh menurut saya, kalau kemudian diberikan kesempatan oleh rakyat, oleh Tuhan melalui rakyat, dan rakyat, kemudian dia tidak menjalankan posisinya pada saat dia membangun komitmen dan sumpah gitu, pada rakyat itu ya. Dan saya harus mengakui banyak politisi seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, semua berpulang ke rakyat. Berarti ini yang kemudian bisa dilihat bagaimana kemudian sikap para politikus kita di media sosial juga sudah bisa menjadi sebuah penilaian ya Pak ya. Nah saya kembali lagi ke Bu Endang mungkin ada yang walaupun ini di luar kuasa atau wewenang dari KPU sendiri, melihat bagaimana kemudian apa yang saat ini tengah dilakukan oleh para bacalek-bacalek kita. Perekrutan yang kemudian dalam posisi ataupun fase perekrutan, namun sekarang kita sudah bisa melihat siapa-siapa saja yang akan menjadi bacalek dengan banyaknya baliho dan banner, dan juga kegiatan-kegiatan yang terkesan seperti sudah mulai campaign. Nah ini bagaimana nih Bu? Apakah sosialisasi terkait hal itu juga sudah disampaikan? Ya, yang pertama tahapan kita saat ini itu masih pada tahap pencalonan, dan proses pencalonan ini Mbak panjang. Jadi 14 sampai tanggal 14 Mei kita menerima pendaftaran, kemudian kita masuk verifikasi, kemudian di bulan Juni nanti kita akan umumkan hasil verifikasi KPU, kemudian ada masa perbaikan. Jadi perbaikan dokumennya nanti sampai di bulan November ya kalau tidak salah, sampai perbaikannya sepanjang itu. Nah, prosesnya itu nanti akan beririsan, akan tidak lama lagi nanti akan ada penetapan daftar pemilih, hasil perbaikan, kemudian kita akan siap-siap masuk ke masa kampanye. Proses pencalonan selesai, pasti kita akan masuk pada tahapan kampanye. Nah, saat ini belum ada peserta, dalam hal ini belum ada DCT-nya belum ada kita tetapkan, karena proses pendaftaran baru dimulai. Jadi yang memunculkan dirinya sosialisasi di lapangan itu belum bisa kita anggap sebagai calon, karena mereka belum ditetapkan oleh KPU. Mereka pun juga masih meneruskan bacalek. Iya, jadi masih sudah sebatas mensosialisasikan diri. Jadi kami ya tentu akan berjalan sesuai tahapan yang akan ditetapkan KPU. Tentu itu yang akan menjadi peserta pemilu nantinya, sama dengan partai ya. Jadi kita ikuti saja prosesnya normatif seperti itu yang sudah diatur dalam PKPU. Nah, terkait situasi perkembangan saat ini seperti yang tadi Mbak bahas, ya mungkin saya kira setiap pemilu itu adalah ujian pelembagaan partai politik ya. Bagaimana sebuah partai itu terlembaga dengan baik. Seperti kita tahu, partai yang terlembaga dengan baik itu dia harus punya beberapa ukuran parameter. Yang pertama, bagaimana derajat kesistemannya, kemudian identitas nilainya, bagaimana citra ke publiknya, kemudian bagaimana semua itu berjalan dengan maksimal. Misalnya pada derajat kesistemannya ya, bagaimana sebuah partai secara sebagai sebuah kesatuan sistem itu menjalankan fungsi-fungsi yang harusnya diemban oleh partai.
pertaruhannya ya ketika mereka akan mengikuti pemilu. Bagaimana proses kaderisasinya, bagaimana rekrutmen politiknya, bagaimana pendidikan politiknya, bagaimana sosialisasi politiknya, itu akan semua pasti pemilu ini adalah etalase terbuka di mana partai akan menunjukkan seberapa terlembaga mereka dan seberapa kokoh akarnya itu mampu untuk kemudian diuji secara publik. Nah, itu pertaruhannya di situ. Sama juga termasuk identitas nilai tadi ya. Kalaupun misalnya ada fenomena, ada yang berpindah, ada seperti itu tergantung bagaimana kedalaman nilai dari setiap partai itu bagi mereka yang berpindah ataupun dari sisi partainya. Jadi kami dari penyelenggara pasti selalu melihat bahwa pemilu ini adalah sebuah ring di mana inilah publik bisa menyaksikan siapa kemudian partai yang terbaik menurut mereka, partai yang kemudian bisa menawarkan sebuah kompetisi ataupun bisa menjadi peserta kompetisi yang bisa merebut hati rakyat. Jadi pertaruhannya di situ. Jadi tidak hanya segala tokohnya. kekuatan pasti akan dikeluarkan di situ. Kami sebagai penyelenggara harusnya menjaga saja pada tataran bagaimana aturan main ini tetap berjalan sesuai rule-nya dan kita tidak keluar dari aturan main tersebut. Makanya aturan KPU harus berkepastian hukum, itu dulu yang harus kami pastikan. Kita berpedoman pada satu Undang-Undang 7 2017 itu undang-undang utama yang kita jadikan pedoman. Kemudian itulah yang diturunkan dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh peraturan KPU lewat PKPU-nya, lewat surat edarannya dan sebagainya yang kemudian kita jadikan pegangan kita bahwa ya segala yang dikeluarkan KPU itu ada dasar hukumnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu Endang, Pak Wahab sudah hadir hari ini ya, walaupun dengan tema kita yang kalau dikatakan Pak Wahab diksinya terlalu tajam ya. Jadi mungkin kita bilang saja ini adalah realita yang sering terjadi di kepartaian seperti itu. Tapi kita harapkan bahwa ini juga bisa menjadi sebuah penilaian bagi masyarakat kita dalam melihat sebuah figur, bagaimana kemudian citranya ternyata bukan hanya harus ke publik, tapi juga bagaimana mereka menjaga citranya kepada partainya itu sendiri ya Pak Wahab ya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir hari ini dan juga terima kasih sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentunya melalui Kopi Tumpah di bukamatanews.id. Dan kami ucapkan terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Saya Nana Jamal, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Endang, Puang, makasih.